Satu sosok adalah pria penguasa bumi berbaju hitam dengan aura yang luar biasa, dan sosok lainnya adalah orang kuat raksasa yang memancarkan aura serupa. Orang kuat raksasa ini, terbungkus dalam napas garis yang gamblang, memegang kapak raksasa dan menatapnya dengan dingin. Pria berbaju hitam itu dihormati. Siapa milikmu? Mengapa masuk tanpa izin ke camp kultivator biasa saya? Kata raksasa itu memegang kapak raksasa, dan di atas kapak raksasa itu, ada nafas langit yang meledak, berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi, menjulang di atas langit dan bumi, meletuskan nafas yang mengerikan membelah langit. Ada ledakan seruan dari sekitar Qin Chen, dan banyak tentara di camp kultivator biasa mulai berbicara dengan penuh semangat. Dan Qin Chen juga mengerti bahwa raksasa ini adalah salah satu master teratas di camp kultivator biasa ini, Master Dizun dari suku Pangu. Suku Pangu adalah ras yang cukup kuat di alam semesta, dan juga merupakan ras peringkat teratas dalam daftar 10.000 ras alam semesta, dengan kekuatan yang luar biasa. Tuan suku Pangu, kata pria berbaju hitam menatapnya. Kursi ini adalah orang ras yang netral. Kata pria berbaju hitam itu berteriak dengan dingin, dan langsung mengeluarkan sebuah token di tangannya, yang mewakili sebuah token identitas rasial yang netral. Kryptonit, kata tuan raksasa dari suku Pangu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, hati Qin Chen dingin, dan akhirnya dia tahu asal-usul orang ini. Sangat disayangkan bahwa lawan adalah ras netral, jika itu adalah ras aliansi iblis, sebagai kekuatan musuh, berani masuk ke camp kultivator biasa, maka pertempuran besar pasti akan pecah, tetapi karena itu adalah ras netral, mungkin tidak perlu terjadi kekacauan. Kursi ini mengejar dan ingin membunuh seseorang. Dia membobol camp kultivator biasa Anda sebelumnya, jadi kursi ini akan menggeledah. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Tatapan raksasa suku Pangu sedingin es, dia berkata, tempat ini adalah lokasi camp kultivasi biasa saya. Tidak mungkin bagi Anda dari suku Kryptonit untuk mencari, pergi dengan cepat, dan pelanggaran sebelumnya, saya tidak akan memintai pertanggungjawaban. Suku Pangu, apa kamu ingin menghentikanku? Kata pria berjubah hitam memelototi tuan raksasa Pangu di kejauhan, menatap kapak raksasa hitam yang terbuka ke langit, yang memiliki kekuatan untuk membuka dunia, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Saya adalah pemimpin camp kultivator biasa, jadi tentu saja Anda tidak diizinkan untuk menjadi liar di camp kultivator biasa saya. Raksasa klan Pangu berkata dengan dingin. Ini hanya untuk memeriksa daftar masuk dan keluar. Orang yang masuk ke camp pelatihan Anda memiliki hubungan penting dengan saya. Bagaimana saya memeriksanya? Mata marah pria Dizun bersinar dengan cahaya dingin, dan aliran udara hitam di sekitarnya menjadi lebih bergolak. Raksasa Pangu berkata dengan acuh tak acuh, Yang mulia, ini saran saya untuk Anda. Ini adalah camp kultivasi biasa. Jika Anda berani masuk, Anda pasti akan mati. Juga, bahkan jika hanya untuk sesaat, itu akan membawa bencana atas suku Anda. Jika Anda ingin suku Kryptonit Anda dimusnahkan, Anda dapat mencobanya. Setelah kata-kata itu, ada gejolak lain muncul di belakang. Itu adalah yang mulia lainnya dan ada lebih dari satu. Pria berbaju hitam itu menggertakkan giginya. Dia benar-benar marah. Pria berbaju hitam itu meraung, suaranya bergemuruh, tetapi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Oke, baiklah. Kata pria berbaju hitam itu. Dia berbalik dan pergi. Apakah Qin Chen ada di camp kultivator biasa atau tidak, dia tidak bisa benar-benar masuk, kecuali dia ingin merobek wajahnya dengan aliansi manusia. Tapi seperti yang dikatakan suku Pangu, dia melakukan ini, tidak hanya menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa bencana bagi suku Kryptonitnya. Meskipun Kryptonitnya cukup terkenal di alam semesta, itu terlalu jauh dari klan besar teratas seperti ras manusia. Apalagi konfrontasi dengan aliansi ras manusia. Suku Pangu dengan dingin menyaksikan Dizun berpakaian hitam pergi, mendengus dingin, lalu melirik pintu masuk yang kacau,
dan berkata dengan dingin. "Bersihkan di sini." "Baik tuanku." Banyak orang yang hadir dengan hormat segera berkata. Sosok Panguk Lan Dizun melintas, dan langsung kembali ke kedalaman kamp. Qin Chen bergumam, agak terkejut. "Teman, apakah kamu baru di sini?" Seorang veteran di samping melirik Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Orang dari klan Kryptonit itu tidak akan berani membunuh di kamp kultivasi biasa. Adapun siapa yang dicari oleh pria berpakaian hitam Earth Zone itu, para senior tidak tertarik untuk mengetahuinya. Selama mereka bisa memasuki kamp kultivasi biasa, mereka adalah orang-orang di kamp. Para senior hanya perlu menjaga ketertiban kamp, kata veteran itu menjelaskan. "Bukankah itu artinya terlalu bebas di sini?" Gumam Qin Chen menghela nafas. Tidak heran orang-orang dari ras seperti itu ingin bergabung dengan kamp kultivator biasa, karena di sini tidak akan dibatasi seperti bergabung dengan pasukan lain. Ini juga merupakan tempat favorit banyak orang kuat. Qin Chen berpikir dalam hatinya, dia tidak berani meninggalkan kamp kultivator biasa ini sekarang. Siapa tahu jika pria berbaju hitam masih menjaga di luar. "Bajingan," gumam Dizun di luar kamp kultivator biasa. Di lembah yang luas, pria berbaju hitam ini meraung dan meraung, bergemuruh, guncangan dahsyat menyapu tubuhnya, pegunungan di sekitarnya semuanya hancur, dan seluruh lembah dipenuhi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaruh keruntuhan dan getaran yang hebat. Jika kamu ingin suku Kryptonitmu dimusnahkan, kamu bisa mencobanya. Kata-kata Earth Zone dari suku Pangu masih bergema di benak Earth Zone berbaju hitam saat ini, membuat matanya merah, seperti orang gila. Setelah sekian lama, dia berhenti melampiaskan, terengah-engah, matanya dingin, dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, surat perintah panggilan di tubuhnya menyala. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba pusing. "Ini dia yang memanggilku. Ini benar-benar sakit kepala. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas. Bagaimana saya bisa menjelaskannya?" Gumam Dizun. Pria berbaju hitam itu pusing, dan akhirnya menghela nafas. Sepertinya dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. "Tidak akan ada hasil jika kamu tetap di sini. Anak itu takutnya tidak akan keluar lagi." Sambil menghela nafas, pria berbaju hitam itu terbang dan menuju pasar gelap. Ini salah. Tapi tiba-tiba, pria berpakaian hitam tiba-tiba pulih. Anak itu bersama Wara Zerg sebelumnya, dengan kata lain, orang itu harus menjadi anggota Liga Iblis. Bagaimana orang-orang dari aliansi iblis dapat memasuki kamp kultivator biasa dari aliansi manusia ini? Pikir pria di Zun itu sedikit terpana. Cacat yang sangat jelas ini, dia cemas sebelumnya, tetapi dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Tapi nafas terakhir anak ini menghilang di dekat sini. Selain memasuki kamp kultivator biasa, tidak ada kemungkinan kedua sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Ada kekacauan di hati pria di Zun, sama sekali tidak tahu apa-apa. "Baik, kembali dulu," kata dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di sini dalam sekejap. Di lembah tempat Zerg emas hitam dan klan hantu langit telah jatuh, ada kekacauan saat ini. Seorang wanita mempesona dengan gaun merah berdiri dengan bangga, dengan topeng di wajahnya, menutupi wajahnya. Jika Qin Chen ada di sini saat ini, meskipun orang ini mengenakan topeng, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah wanita pemimpin rumah lelang pasar gelap. Dia sedang berjalan di lembah ini, mencari sesuatu, tetapi sebelum pergi, Qin Chen telah sepenuhnya membersihkan medan perang di sini, dan yang bisa dia intai hanyalah beberapa jejak yang sangat sederhana. Dan pada saat ini, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di sini, berjalan keluar dari kehampaan, dan perlahan mendarat di depan wanita bertopeng merah. "Saya telah melihat utusan Kilan," kata pria berbaju hitam dengan hormat berkata kepada wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah jelas hanya puncak Zun, tetapi pria berbaju hitam sangat menghormatinya. "Di mana orang Wara?" kata wanita berbaju merah melihat pria berbaju hitam kembali sendirian, wajahnya sedikit berubah,
dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Utusan Qilan, anggota suku Wara melarikan diri. Kata Dizun tadi, apakah lolos? Gumam wanita berpakaian merah itu tiba-tiba menoleh. Matanya bersinar tajam, dengan dingin menatap pria berpakaian hitam itu. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah dengan suku Wara Zerkan. Akankah membiarkan orang-orang itu melarikan diri? Wajah wanita berbaju merah menjadi sangat jelek. Setelah Qin Chen pergi, dia telah memberitahu pria berpakaian hitam untuk mencegat Qin Chen untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan melarikan diri. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, tetapi tetap dengan hormat berkata, "Utusan Qilan, mereka bukanlah apa-apa, tetapi pemimpinnya tidak sesederhana yang Anda pikirkan." Kata pria berbaju hitam itu memberitahu dia apa yang dia alami setelah melacaknya, termasuk bagaimana Qin Chen merancang untuk membunuh orang-orang Zerg Emas Hitam dan klan Hantu Langit di lembah ini, dan bagaimana dia kemudian lolos dari pelacakannya. Apa, bocah itu sangat kuat sehingga dia bisa melarikan diri dari tanganmu? Gumam wanita berbaju merah itu kehilangan suaranya, terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia tahu Qin Chen luar biasa, dia tidak menyangka akan begitu luar biasa. Dia tahu kekuatan Bumi Zun pria berpakaian hitam itu dengan lebih jelas. Alasan mengapa dia memberitahu dia untuk datang adalah karena orang ini sangat kuat dalam pelacakan. Umumnya, bahkan Bumi Zun biasa pun tidak bisa lepas dari pelacakannya. Apakah kamu yakin anak itu telah memasuki kamp pelatihan biasa? Wanita berbaju merah memandangi pria berbaju hitam, dengan ekspresi curiga di matanya. Orang ini jelas anggota klan iblis, jika tidak, bagaimana cara memerintah Wara Zerg, dan mengapa dia bisa memasuki kamp kultivasi ras manusia? Itulah yang saya curigai, kata pria berbaju hitam mengerutkan kening, orang ini bertanggung jawab atas suku Wara. Jelas, dia berasal dari kamp Zerg atau dari kamp iblis lainnya. Namun, saya melacak orang ini. Saat itu, orang ini memang menghilang dari kamp kultivator biasa. Terlepas dari kemungkinan memasuki kamp pembudidaya biasa, hampir tidak mungkin memiliki kemungkinan lain. Saya yakin akan hal ini. Jawabnya sangat percaya diri. Mata wanita merah itu meledak dengan cahaya cemerlang, dan dia berkata, kemungkinan pertama adalah bahwa anak itu adalah anggota Liga Iblis. Tetapi dengan menggunakan beberapa cara, dia lolos dari pengakuan kamp kultivator biasa, jadi dia masuk ke dalam kamp kultivator biasa. Namun, kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Lagi pula, kamp kultivator biasa adalah kamp besar aliansi manusia. Meskipun ini bukan kubu penting dari aliansi manusia, tidak mudah untuk membobol mata-mata. Bagaimanapun, orang ini berada di bawah pengejaran Anda. Adapun kemungkinan kedua, bocah itu sendiri adalah anggota Liga Manusia, tetapi dia telah bersembunyi di klan Wara dengan beberapa cara, sehingga dia dapat dengan aman memasuki kamp kultivator biasa. Mata wanita berbaju merah itu dingin, yang menunjukkan bahwa aliansi manusia malah menyusup ke mata-mata di aliansi iblis. Jelas pria berbaju hitam juga memikirkan kemungkinan ini, dan dia tercengang, tetapi dia masih bingung. Utusan Qilan, menurut kemungkinan kedua yang Anda katakan, orang ini ternyata adalah aliansi manusia ke dalam aliansi iblis. Tapi kenapa dia ingin bergabung dengan klan Wala? Suku Wala hanyalah ras kecil di bawah suku Zerg di Liga Iblis. Jika ada metode seperti itu akan terlalu berlebihan. Kata Dizun, aku tidak tahu ini. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, matanya berkedip, mungkin, ada kemungkinan ketiga, yaitu orang ini sebenarnya tidak memasuki kamp kultivator biasa, tetapi lolos dari pengejaran dan persepsi Anda. Membuat Anda salah mengira bahwa dia telah memasuki kamp kultivator biasa, yang akan menarik konfrontasi antara Anda dan Tuan Pangu, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri.